jumpa pemirsa, kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan dan spesial dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kami hadir untuk Anda. Bersama saya Rini Dewi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Berita pertama pemirsa datang dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama jajaran Forkopimda melakukan silaturahmi ke Pangdam 6 Mula Warman. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama jajaran pimpinan Forkopimda Kalimantan Selatan melakukan silaturahmi ke Markas Komando Daerah Militer Mula Warman di Balikpapan pada Rabu 9 Juli 2025. Kedatangan Gubernur Haji Muhyiddin bersama rombongan Forkopimda Kalimantan Selatan disambut langsung oleh Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha di Markas Kodam 6 Balikpapan. Turut menyertai Gubernur dalam kegiatan ini, Kepala Binda Kalsel Brigjen Polisi Nurullah dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kepala BNNP Kalsel Brigjen Polisi Wisnu Andayana dan Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Ahmad Ahsan. Gubernur Muhyiddin juga menegaskan bahwa sinergitas antara pemerintah daerah dan jajaran TNI Polri akan terus dijaga demi mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan. Dalam rangkaian silaturahmi, Gubernur dan rombongan juga diajak Pangdam untuk meninjau langsung alat utama sistem senjata atau alutsista yang dimiliki Kodam 6 Mula Warman. Dengan lokasi strategis yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara, Kodam 6 memiliki alutsista modern, mulai dari kendaraan taktis, alat komunikasi canggih, hingga sistem pendukung lainnya. Tidak hanya sampai di situ, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama sang istri Hajah Fatul Jannah pada Jumat 11 Juli 2025 juga menghadiri silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Auditorium Rumah Jabatan Pangdam 6 Mula Warman, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan. Silaturahmi ini dalam rangka hari ulang tahun ke-67 Kodam 6 Mula Warman yang dibuka oleh tarian PBK Tawai berasal dari Dayak Kenyah Lepotau. Kegiatan ini bukan sekedar seremoni atau agenda seremonial semata, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kita bersama dalam mempererat sinergi, memperkuat komunikasi lintas sektoral, dan meneguhkan kolaborasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin mengaku senang diundang oleh Pangdam Mula Warman bersama sejumlah gubernur di Kalimantan beserta jajaran pimpinan Forkopimda setempat. Gubernur berharap momen ini dapat mempererat silaturahmi dan sinergitas dalam membangun kemajuan daerah. Masih berita terkait pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama sang istri Hajah Fatul Jannah didampingi Pangdam 6 Mula Warman dan pimpinan Forkopimda Kalimantan Selatan lainnya melakukan peninjauan di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di sela kegiatan di Kalimantan Timur pada Kamis 10 Juli 2025. Dalam kunjungan ke kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Penajam, Pasir Utara tersebut, Gubernur Haji Muhyiddin bersama istri Hajah Fatul Jannah dan pimpinan Forkopimda Kalimantan Selatan melihat dari dekat Istana Negara dan Istana Garuda. Provinsi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan, khususnya kawasan IKN, Gubernur terkesan dengan progres pembangunan IKN. Terlebih lagi, mendapatkan penjelasan dari pihak otorita IKN, banyak menggunakan produk lokal Indonesia. Gubernur Kalsel pun secara khusus mendoakan pembangunan IKN ke depannya berjalan lancar dan bisa meningkatkan perekonomian Kalimantan, terkhusus Kalimantan Selatan.
Sebelumnya pemirsa, pada Selasa siang 8 Juli 2025, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melakukan ramah tamah bersama warga Banjar di Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut digelar di kediaman Haji Redi Asmara, tokoh orang Banjar di Balikpapan sekaligus ketua KBB setempat. Kedatangan gubernur disambut tarian khas Banjar dan suasana kekeluargaan. Dalam kegiatan ini, gubernur juga diajak melihat berbagai koleksi pribadi tuan rumah, termasuk mobil antik, sepeda motor beragam merek, hingga hewan peliharaan. Gubernur menyampaikan kehangatan persahabatan dan kekagumannya atas semangat dan dedikasi Haji Redi dalam membangun silaturahmi orang Banjar di perantauan. Ia juga mengajak tuan rumah untuk berkunjung ke Banua sebagai bagian dari penguatan jaringan kebudayaan dan persaudaraan. Masih dari Balikpapan, Kalimantan Timur, pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman mengikuti rapat koordinasi gubernur daerah penghasil sumber daya alam di sektor pertambangan, pertanian, dan perkebunan di Balikpapan pada Rabu 9 Juli 2025. Rakor yang dihadiri 12 gubernur dan wakil gubernur mengangkat tema Sinergi Daerah Penghasil SDA untuk menggali potensi dana bagi hasil dan penguatan fiskal daerah. Wagub Kalsel menyatakan dukungan penuh terhadap hasil rakor dan berharap agar data dan aspirasi daerah dapat dikaji lebih lanjut, bahkan disampaikan langsung kepada Presiden. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud sebagai tuan rumah menyampaikan, rakor ini merupakan momentum sinergi antar daerah untuk meningkatkan DBH dan pendapatan asli daerah secara optimal. Apapun yang diputuskan pada hari ini, kami tentunya sepakat dan sangat mendukung dan berharap betul apa yang disampaikan oleh para gubernur tadi. Mudah-mudahan kita cocokkan data dan ada waktu untuk bisa menghadap Pak Presiden. Kami tentunya juga berharap kita juga mencari lagi sumber daya yang lain dan berharap juga energi baru terbarukan lebih kita utamakan juga, dan mudah-mudahan kita mempersiapkan sumber daya manusia kita dengan sebaik-baiknya. Rakor ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh para kepala daerah atau perwakilan yang hadir bersama Ketua DPRD Provinsi Kaltim yang dilanjutkan dengan foto bersama. Masih berita dari Kalimantan Timur, pemirsa, Ketua PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jannah Muhyiddin menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 dan Rakernas ke-10 tahun 2025 yang digelar di Samarinda pada Selasa pagi 8 Juli 2025. Hajah Fatul Jannah hadir bersama Wakil Ketua TP PKK Kalsel, Dr. Gigi Eliana Trisya Hasnuryadi, Ketua 1 Mas Rupah, serta jajaran pengurus TP PKK Kalsel. Kegiatan ini mengangkat tema Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas, dan dihadiri lebih dari 2.500 peserta dari seluruh Indonesia. Menurut Ketua Umum TP PKK Pusat, Nyonya Tri Tito Karnavian, Rakernas 10 PKK menghasilkan sejumlah keputusan penting, termasuk Rencana Induk 2025 sampai 2029, strategi pelaksanaan, dan petunjuk teknis kelembagaan PKK. Kita hari ini berada di Samarinda dalam rangka Rakernasnya PKK yang ke-53 dan HOT-nya HKG PKK ke-53. Semoga di PKK bisa bekerjasama dengan kementerian dan kami, terutama kami PKK Provinsi Kalimantan Selatan, bisa berkoordinasi dengan PKK Pusat. TP PKK Kalsel siap mendukung seluruh hasil Rakernas dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat Banua.
Rakernas dan HKG PKK ke-53 di Samarinda ini diharapkan menjadi momentum nasional untuk meningkatkan peran PKK dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis keluarga. Masih berita terkait pemirsa, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jannah Muhyiddin bersama wakilnya Dr. Gigi Elyana Trisya menghadiri puncak HUT ke-45 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas yang digelar di Balikpapan pada Rabu 9 Juli 2025. Peringatan tahunan ini dibuka oleh penasehat utama Dekranas, Nyonya Selvi Gibran Raka Buming, dan mengusung tema Pengrajin Berdaya Mendunia. Nyonya Selvi menyampaikan bahwa Dekranas akan terus mendukung UMKM daerah yang belum terjangkau pasar nasional dan mendorong inovasi industri kreatif di seluruh Indonesia. Selamat ulang tahun Dekranas yang ke-45. Semoga Dekranas semakin maju dan berjaya terutama untuk seluruh perajin UMKM di seluruh Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan gotong royong dari kita semuanya, Dekranas akan mampu membawa perajin Indonesia menjadi lebih maju lagi, memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi untuk ekonomi nasional Indonesia yang bisa mewujudkan visi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadikan Indonesia sebagai negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Setelah acara pembukaan, Ketua dan Wakil Dekranasda Kalsel mengunjungi stand-stand dari kabupaten kota se-Kalsel yang menampilkan berbagai produk unggulan seperti tas manik, batik, dan pernak-pernik lokal. Alhamdulillah kita pada hari ini di tanggal 9 Juli kita di Balikpapan memperingati HUT-nya Dekranas yang ke-45. Untuk harapannya kita UMKM kita khususnya Kalimantan Selatan bisa berdaya saing dengan kabupaten lain dan mendunia. Laris manis untuk semuanya. UMKM berkembang maju mendunia. Hajah Fatul Jannah menyampaikan harapan agar produk kerajinan Kalsel termasuk kain sasirangan semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Perayaan HUT ini diisi dengan pameran 170 stand dari 38 provinsi, 118 kabupaten kota, dan melibatkan 3 kementerian. Acara ditutup meriah dengan penampilan artis nasional yang menghibur seluruh peserta Dekranasda dari berbagai daerah. Sementara itu dari Kota Banjarmasin, pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin memimpin rapat koordinasi lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Idham Khalid di Kompleks Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Senin 7 Juli 2025. Rakor dihadiri para tenaga ahli, asisten, staf ahli gubernur, serta kepala SKPD. Masing-masing SKPD diminta menyampaikan ekspos program kerja tahun anggaran 2025 berdasarkan pagu anggaran masing-masing. PJ Sekda menyampaikan arahan untuk menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan baru. Diberitahukan pula, tunjangan penghasilan pegawai berpeluang ditambah pada tahun 2026 dan saat ini masih dalam tahap pengkajian. BLUD diminta lebih mandiri tanpa mengandalkan bantuan Pemda secara terus-menerus. Dibahas pula formula tunjangan korpri untuk anggotanya, seperti tunjangan sakit, kematian, hingga pensiun. Rakor juga diisi dengan masukan terkait inovasi sumber pendapatan, kerjasama dengan badan usaha, hingga penguatan pengawasan keuangan daerah. Sebagai penutup, dibacakan susunan kepanitiaan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-75 beserta nama-nama penanggung jawab kegiatan yang akan digelar.
Masih dari Kota Banjarmasin, pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman hadir sebagai pembicara utama dalam Seminar Nasional Mahasiswa yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin pada Sabtu siang 5 Juli 2025 di Kabupaten Barito, Kuala. Seminar dengan tema Unlock the Future Leader in You berlangsung di Studio Adijani Al-Abij, kampus utama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk membangun personal branding dan menggali potensi kepemimpinan yang adaptif dan berkarakter. Ini nilai kita di Barito juga, wasakan, wajar sampai ke penting. Abang menyebutnya dalam 2 kata, pantang menyerah. Tidak boleh kita menyerah, tidak boleh kita berputus asa. Pada saat kita menyerah, selesai semuanya. Gagal, boleh. Semua orang pernah gagal. Tapi harus cepat bangkit, cepat berjuang lagi. Tapi tidak boleh menyerah. Turut hadir psikolog dan dosen Fakultas Psikologi, Hajah Ceria Hermina, yang menyoroti peran kesehatan mental dalam membentuk kepercayaan diri pemimpin. Sementara itu, education influencer Danang Giri berbagi pengalaman membangun personal branding di era media sosial. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam menumbuhkan generasi muda yang berintegritas, adaptif, dan siap memimpin masa depan. Pemirsa, pada Sabtu 5 Juli 2025, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman yang juga CEO PS Barito Putra melakukan silaturahmi dan mengikuti pertandingan eksebisi sepak bola di Stadion 2 Desember Kandangan Hulu Sungai Selatan. Dan berikut informasi selengkapnya. Kehadiran Wagub disambut antusias oleh warga Kandangan dan Barito Mania. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafruddin Nur bersama wakilnya dan jajaran menyambut langsung kedatangan Wagub yang dinampingi istri, Dr. Gigi Eliana Trisya dan para legenda sepak bola Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan ini, Wagub menunjukkan jersey khusus PS Barito Putra yang memuat foto pendiri klub sebagai simbol cinta dan identitas Banua. Ia juga mengajak supporter untuk turun ke lapangan untuk menjawab kuis interaktif seputar klub dan tokoh sepak bola. Bupati HSS mengapresiasi kedatangan tim Barito Putra yang telah memberikan pelatihan dan edukasi sepak bola untuk para pelatih dan pemain muda Perseka HSS melalui program coaching klinik. Kami sangat berbahagia sekali bisa silaturahmi pada hari ini dengan Perseka Kandangan. Kami berharap dari situ kita ikut berkontribusi untuk memajukan cabang sepak bola di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Dan mudah-mudahan tadi Coach Teko juga memantau juga, siapa tahu ada dari Perseka Kandangan yang bisa memperkuat kami, tentunya dengan seizin Pak Bupati ya. Ini kan pemainnya pemain Pak Bupati nih. Di akhir kegiatan, Wagub Hasnuryadi menyerahkan plakat dan figura jersey bertanda tangan pemain Barito Putra kepada Bupati HSS, serta mengabadikan foto bersama dengan tim Perseka HSS dan pemain junior. Pada laga eksibisi tersebut, PS Barito Putra menang telak atas Perseka HSS dengan skor 5-0. Dari Banjarmasin, pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menyampaikan tanggapan atas pandangan praksi-praksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Banjarmasin pada Rabu 9 Juli 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supriyan HK dan dihadiri 35 anggota Dewan serta sejumlah pejabat SKPD, BUMD, dan tenaga ahli gubernur. Ketujuh fraksi DPRD menyampaikan apresiasi atas penyusunan Raperda serta harapan agar pengelolaan APBDP transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Seluruh catatan tersebut akan kami bahas lebih lanjut bersama satuan kerja terkait, termasuk evaluasi strategi pengelolaan PAD, penguatan mekanisme pengawasan, dan mitigasi risiko fiskal. Selain itu,
Kami juga mencatat terkait alokasi anggaran di bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan. Penjelasan pembahasan lebih teknis akan disampaikan dalam forum rapat Badan Anggaran. Kami dari pemerintah akan berusaha bagaimana memaksimalkan pendapatan daerah ini. Gubernur juga menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026. Dokumen KUA PPAS memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta asumsi dasar dalam perencanaan anggaran 2026. Gubernur berharap KUA PPAS ini dapat dibahas bersama DPRD secara mendalam dan disinergikan dengan kebijakan fiskal nasional. Sebagai penutup dilaksanakan penyerahan dokumen KUA PPAS 2026 dari pemerintah provinsi kepada Ketua DPRD Kalimantan Selatan sebagai dasar pembahasan penganggaran tahun berikutnya. Nah pemirsa, itu tadi informasi terakhir yang kami hadirkan di Warta Wasaka Kalsel sepekan untuk episode spesial dari IKN Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saya Rini Dwi Mas Muda dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa bekerja bersama, merangkul semua.